Rekan-rekan pada saat merancang sebuah aplikasi atau software dan softwarenya tersebut sederhana, maka pasti kita langsung melakukan pendekatan membuat kode. Tapi bayangkan kalau misalnya softwarenya itu cukup kompleks sehingga kita harus berpikir dulu ya dalam sebuah kanvas, dalam sebuah gambaran besar. Dan cara yang paling baik, cara yang cukup disarankan adalah menuliskannya. Dan bagaimana menuliskan dalam konsep object oriented? Kita akan bahas Unified Modeling Language atau UML. UML ini akan membantu kita untuk merancang konsep pemrograman berorientasi objek, konsep kelas, objek, dan sebagainya dalam sebuah diagram. Yuk kita mulai. Di sini saya memiliki sebuah folder ya dengan nama modul 2 mengenal UML ya. Kemudian sebelum itu kita harus menggunakan tools untuk menggambar diagram, bukan? UML pada dasarnya adalah diagram ya, diagram yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang lain ya, dengan notasi yang sama, dengan standar yang sama. UML ada banyak macamnya dan kita akan membahas satu macam saja, yaitu kelas diagram yang paling banyak dibutuhkan untuk merancang pemrograman, dalam hal ini pemrograman berorientasi objek. Kita akan masuk extension dulu ya, kemudian kita akan search Draw.io. Oke, Draw.io ini software untuk menggambar apapun dan tentu saja mendukung UML. Saya pilih Draw.io integration di sini dan saya menginstalnya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Dicari Draw.io, kemudian coba di-install ya. Oke. Dan setelah kita menginstalnya, kita bisa membuat sebuah file. Di sini kita create new files. Kemudian kita bisa membuat file dengan nama apapun. Misalnya saya akan membuat kelas diagram. Kemudian diakhiri dengan Draw.io. Draw.io ya. Maka icon akan berubah dan kita tekan enter, maka kita akan melihat sebuah kanvas yang memungkinkan kita menggambarkan sebuah diagram. Dan di sini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengembangan diagram ya berbasis UML dengan Draw.io. Oke, di sini kita sudah mencoba untuk membuat ya. Kita sudah membuat berkas Draw.io. Kemudian kita bisa search shapes dan kita search UML di sini. Maka rekan-rekan bisa melihat ada beberapa template UML. Oke. Mana yang kita butuhkan? Untuk pemrograman berorientasi objek, setidaknya kita membutuhkan satu saja ya, yaitu kelas diagram. Tampilannya kira-kira seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat di bagian sana. Atau kalau rekan-rekan terasa terlalu ribet untuk menggunakan kelas diagram seutuhnya, ada pendekatan yang lain yang kita sebut dengan domain model. Yaitu kita menggunakan yang seperti ini. Ya, ini kita sebut dengan domain model. Ya. Jadi domain model lebih simplify ya, lebih hanya berisi kelas dan kemudian function atau property ya. Oke. Sementara kalau kita bicara kelas yang lebih lengkap, kita bicara kelas, atribut dan operation. Nah, untuk kali ini kita akan buat sebuah kelas diagram. Kita klik, maka di sini secara otomatis akan dibuatkan sebuah kelas ya. Rekan-rekan bisa melihat di sini diagramnya. Kemudian dalam sebuah kelas itu terdapat beberapa bagian ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat terdapat 3 sekat. Yang pertama adalah kelas itu sendiri ya. Oke. Yang ini kita sebut dengan nama kelas. Jadi misalnya kita buat sebuah kelas dengan nama mobil, car gitu ya. Maka kita akan punya kelas seperti itu. Ya, kemudian kita bisa mengabaikan ini. Sebenarnya ini juga digunakan untuk mengetahui ini abstrak kelas, concrete kelas dan sebagainya. Kita akan bahas itu di sesi yang lain. Kita bisa hapus ini dan juga keyword bisa kita hapus ya. Kita memiliki sebuah kelas dan kelas itu memiliki 2 bagian. Yang pertama itu kita sebut dengan atribut, yang kedua itu kita sebut dengan operation. Ya. Atribut dan operation. Kalau di bahasa pemrograman C# mungkin teman-teman kenal variabel dan method. Nah, kalau di konsep object oriented, variabel itu menjadi atribut, sementara method itu menjadi operation. Ya. Cara paling
disarankan untuk membuat sebuah UML diagram adalah dengan mengklik more shapes di sini. Kemudian kita pilih UML. Kita harus menemukannya ya. Oh, ini dia UML. Kemudian kita klik apply. Maka di sini keluar tag khusus UML. Kita bisa expand ya. Teman-teman bisa lihat di sini UML yang bisa kita gunakan. Rekan-rekan bisa melihat. Kita bisa menggunakan satu kelas. Di sini dia kelas ya. Kita bisa klik di situ. Kita akan memiliki sebuah kelas ya. Kita akan tambahkan tadi kelasnya dengan nama car ya. Dengan fieldnya, contohnya saja kita membuat sebuah field dengan nama engine atau displacement ya, ukuran engine ya, dengan tipe integers karena umumnya ukuran engine adalah 1000, 2000 dan sebagainya. Kemudian kita bisa tambahkan metode berupa misalnya kita metode berupa start ya, memulai dengan tipe void ya. Dengan tipe void artinya kita tidak akan mengeluarkan sebuah nilai ya. Dengan type di bagian bawah ini kita bisa tambahkan lagi apa saja elemen-elemen yang bisa kita tambahkan atau parameter-parameter yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Misalnya kita tidak membutuhkan apa-apa, kita kosongkan. Di sini kita punya satu buah atribut ya, dan dua buah metode start dan stop. Tentu saja kita bisa menambahkannya lagi. Rekan-rekan cukup besarkan gitu ukuran tampilannya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, misalkan kita akan menambahkan nilai apakah ini adalah sebuah electric car gitu ya. Oke, kemudian kita set bulan. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini cara membuat kelasnya. Kemudian kelas ini tentu saja dong berkomunikasi dengan kelas yang lain. Nah, setiap kelas itu bisa berkomunikasi dengan kelas yang lain dengan menggunakan sebuah garis. Garis ini kita sebut dengan garis asosiasi. Sebenarnya ada 3 hal yang umum kita gunakan di asosiasi. Yang pertama adalah association itu sendiri, ya. Contohnya di sini ya, di objek kelas itu ada yang namanya car type. Car type itu dia lain adalah sebuah kelas di luar ini. Maka ada relasi di sana. Itu kita sebut dengan association. Ya, association. Kemudian ada yang namanya extends atau generalization. Generalization ini misalnya vehicle punya turunannya berupa car. Yang mana semua kemampuan yang ada di vehicle ini disempurnakan di car. Makanya kita sebut dengan extend. Ya. Contohnya misalnya vehicle turunannya motorcycle. Artinya semua kemampuan yang vehicle ada di motorcycle plus di enhance. Ya, dengan spesifik rekrutmen tertentu. Jadi rekan-rekan bisa paham itu sebagai konsep object oriented. Selain itu ada juga yang lain seperti aggregation dan composition. Ya, aggregation dan composition. Ya, jadi ini aggregation dan composition ini sebenarnya drill down atau penerjemahan lebih detail dari association. Ya, terus membedakan apa? Kalau composition itu adalah sebuah kelas itu terdiri dari composition yang ada gitu ya, makanya namanya composition. Misalnya kita punya sebuah kelas car, maka dia akan punya wheel, dia akan punya engine, dia akan punya door, dia akan punya type of car dan sebagainya. Itu kita sebut dengan composition. Ya. Sementara yang berikutnya adalah aggregation. Ya. Aggregation itu contohnya misalnya sebuah mobil dia akan membutuhkan yang kita sebut dengan tempat parkir. Jadi ada yang kita sebut dengan aggregation. Ada artikel yang cukup menarik membahas association, aggregation, dan composition. Ini di sebuah website UML tools ya yang namanya Visual Pragma. Oke. Association, aggregation, dan composition. Ini contohnya ya. Seorang pemilik dengan anjingnya, anjing piaraannya, itu kita sebut dengan association. Tail, dog, ya, itu kita sebut sebagai aggregation dan composition atau composition. Sementara dog is an animal itu atau dog is a pet itu adalah sebuah generalization. Jelas ya? Kemudian kita kembali bertanya gitu, terus apa bedanya aggregation dan composition? Rekan-rekan bisa melihat sebuah
simbol yang gelap seperti ini. Composition itu sifatnya strong, jadi harus ada. Kalau nggak ada, nggak disebut dengan composition, ya, nggak disebut dengan composition. Contohnya seorang person itu punya hand, head, dan leg gitu ya. Jadi person itu composition, strong composition. By default dia punya semua ini. Bandingkan dengan sebuah aggregation ya. Oke. Car memiliki engine atau car memiliki wheel ya. Oke. Nah ini ya, aggregation link doesn't state anyway class A on class B. Jadi tidak harus saling memiliki. Ya, bisa saja itu roda berdiri sendiri, engine berdiri sendiri. Tapi kalau person itu kaki, tangan, dan kepala itu pasti milik orang tersebut gitu ya. Tidak ada yang berdiri sendiri, kasarnya seperti itu. Ya walaupun ada juga sih. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan konsep seperti itu. Ya. Jadi kita sudah bahas ya apa yang kita sebut dengan association, aggregation, composition, dan generalization. Pada implementasinya yang kita gunakan pada umumnya adalah association dan generalization. Ya. Tidak ada keharusan rekan-rekan menerapkan aggregation dan composition kecuali di kasus yang sangat spesifik. Ya. Dan teman-teman sudah paham apa bedanya aggregation dan composition. Lihat saja warna gelapnya. Kalau composition warna gelap ini artinya harus ada. Ya. Kelas ini harus ada untuk kelas 2. Sementara aggregation itu tidak harus ada. Ya, tidak harus ada. Oke. Demikian sesi kali ini, semoga rekan-rekan sudah paham bagaimana cara mengembangkan UML diagram berbasis kelas diagram ya untuk perancangan kita dalam mengembangkan sebuah solusi pemrograman berorientasi objek. Kita sudah men-setup juga bagaimana Visual Studio Code bisa kita gunakan untuk menggambar sebuah diagram UML khususnya kelas diagram. Dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.